Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Raja Pahlawan paling menyebalkan. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan paling menyebalkan, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan paling menyebalkan part 20. Di video sebelumnya, Kang Yosung tuh baru saja ngehebohin dunia dengan membiarkan Tower Break terjadi. Semua resiko itu diambil Kang Yosung karena dirinya tuh tidak ingin menindas manusia lemah yang ada di dalam menara. Kang Yosung tuh hampir saja ditangkap oleh organisasi kepolisian. Untung saja di sana tuh ada Partai Sik yang menyelamatkan Kang Yosung. Saat Kang Yosung dibawa pergi oleh Partai Sik, World of Towers itu mengirim notifikasi pada semua orang bahwa player tuh bakal melihat menara Tier 8 lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Hal ini itu muncul karena Kang Yosung udah terlalu kuat. Bahkan saking kuatnya Kang Yosung, menara tuh memutuskan untuk memunculkan menara yang belum pernah ada, yaitu menara Tier 13, 14, 15, dan 16 yang akan muncul. Setelah semua kehebohan yang ditimbulkan oleh Kang Yosung, semua orang tuh jelas jadi panik. Ya tentu saja termasuk mereka yang merencanakan penangkapan Kang Yosung. Penangkapan Kang Yosung tuh sepertinya direncanakan oleh Gravekeeper George dan juga Ketua Asosiasi Player Korea yang mengadakan pertemuan. Mereka berdua ini marah karena Kang Yosung itu nggak ditangkap oleh si IPO. Pertemuan keduanya itu emang banyak ngebahas Kang Yosung. Utamanya mereka berdua tuh nggak ingin Kang Yosung terus menjadi puncak dari season yang sekarang. Tapi meski keduanya bekerja sama, dua orang ini tuh punya pandangan yang berbeda banget. Ketua Asosiasi Player Korea ternyata nggak setuju dengan update kesulitan menara yang udah sampai di tier 16. Ketua Asosiasi Player Korea itu takut kalau para player makin kuat, lebih kuat daripada yang sekarang. Nah di sini Gravekeeper George tuh menghela napasnya karena dia tuh sebenarnya nggak setuju dengan pendapat dari Ketua Asosiasi Player Korea. Pertemuan Ketua Asosiasi Player Korea dan juga Gravekeeper George ternyata tuh belum selesai. Mereka ternyata baru mau masuk ke bagian yang paling penting. Dua pria ini tentu saja tuh tengah membicarakan Kang Yosung. Gravekeeper George menceritakan tentang kejadian yang terjadi di musim lalu saat dia tuh bekerja sama dengan ranker lain buat menumbangkan Kang Yosung, tapi semua gagal karena amukan Kang Yosung. Bukan cuma Gravekeeper George dan juga ranker lain yang coba menyelesaikan Kang Yosung, aliansi Cina Rusia itu juga coba melakukan hal yang sama, tapi tidak ada yang berhasil. Nah makanya pertemuan keduanya tuh bukan lagi membicarakan bagaimana menghilangkan Kang Yosung, tapi mereka itu harus bekerja sama sampai bisa mengendalikan Kang Yosung agar patuh terhadap mereka berdua. Ya hal ini itu disetujui oleh keduanya sebagai jalan keluar yang emang lebih baik. Gravekeeper George kemudian mulai bergegas bakal pergi dari hadapan Ketua Asosiasi Player Korea. Namun dia itu ngedapetin satu pertanyaan lagi. Ketua Asosiasi Player Korea itu menanyakan beberapa persen kesempatan manusia bisa selamat di season ini jika Kang Yosung sang Hero King itu menghilang. Gravekeeper George itu menjawab dengan sebuah kisah. Kang Yosung itu udah mulai dikenal dan menjadi Hero King sejak akhir dari season 2. Gimana enggak, Kang Yosung itu nyelesain boss season seorang diri di season 2. Kemudian di season 5 tahun kemarin, Kang Yosung tuh adalah satu-satunya penantang yang pernah melakukan raid di menara tersulit season kemarin, yaitu menara Tier 12. Dengan penambahan menara Tier 13 hingga Tier 16, Gravekeeper George tuh langsung saja berkata jujur, jika Kang Yosung enggak ikut dalam raid menara season ini, maka kemungkinan besar manusia selamat itu sudah mencapai 0%. Jawaban jujur ini juga menutup pertemuan dua orang tersebut. Dari pertemuan yang ngebahas Kang Yosung, kita pindah tuh buat ngelihat kondisi Kang Yosung sekarang. Dia ternyata ada di ruang penahanan Biro Intelijen Korea. Di sana itu ada anak buah dari Partai Sik yang udah capek dengan sikap Kang Yosung yang enggak bisa berakting di depan kamera. Anak buah Partai Sik itu padahal udah bilang guys, Kang Yosung itu pasti keluar dari sana karena garansi dari Partai Sik. Tapi Kang Yosung tuh juga tetap harus berakting di depan kamera agar Biro Intelijen itu punya laporan wawancara. Anak buah Partai Sik yang udah capek dengan kelakuan Kang Yosung itu kemudian bilang kalau mereka bakal melakukan wawancara singkat saja
Jadi Kang Yosung itu juga bisa ngejawab dengan singkat. Wawancaranya simpel, omongan singkat bakal dibalas juga dengan omongan singkat. Wawancara dimulai, kata pertama yang harus dijawab yaitu player. Kang Yosung ngejawab sampah. Kata kedua yaitu tower. Kang Yosung ngejawab tempat para sampah. Kata ketiga yaitu Hero King. Dijawab Kang Yosung bajingan pembawa masalah. Pertanyaan tuh makin lebar setelah 3 kata tersebut. Pertanyaan utamanya, kenapa Kang Yosung menyerah di menara dan menyebabkan tower break? Kang Yosung tuh nggak mau ngejawab dan anak buah Partai Sik itu malah menyela. Bilang kalau Kang Yosung mungkin saja takut terkena serangan mental dari trauma bantai manusia dalam menara. Kang Yosung yang mendengarnya itu langsung mengeluarkan wajah menyeramkan dan bilang dia tuh nggak terima dianggap bakal terkena serangan mental karena trauma, apalagi bakal jadi gila. Anak buah Partai Sik itu sampai tegang dengan ekspresi milik Kang Yosung. Nah untung saja tuh, sebelum anak buahnya kencing di celana, Partai Sik mengakhiri wawancara tersebut dan membiarkan Kang Yosung buat pulang. Kang Yosung cuma menertawai anak buah Partai Sik dan mengaku dia tuh cuma bercanda dengan ekspresi menakutkannya tadi. Nah saat keluar dari ruang interogasi, Kang Yosung tuh ngedapetin beberapa kabar dari Partai Sik. Kang Yosung mendapat dukungan dari Amerika dan Perancis karena aksinya tidak ngebantai manusia lemah di dalam menara. Sayangnya nggak semua negara tuh yang nge-support Kang Yosung. Masih ada juga negara yang coba mengadu domba dunia internasional untuk menyalahkan Kang Yosung dan menganggapnya nggak bertanggung jawab. Ya Kang Yosung itu sih nggak masalah dengan itu. Baginya sekarang dia cuma memikirkan tuh apa dia udah bisa masuk ke menara atau belum. Nah sebelum Kang Yosung pergi, Partai Sik tuh memperlihatkan satu hal lagi, yaitu kegiatan saintes selama Kang Yosung nggak muncul di halayak ramai. Saintes tuh ternyata kesana kemari dan menghentikan aktivitas raid menara hanya untuk membela Kang Yosung di depan media. Kang Yosung yang ngelihat usaha saintes tuh kemudian berpikir buat berterima kasih pada saintes jika mereka bertemu. Nah setelah Kang Yosung mendapat beberapa informasi dari Partai Sik, Kang Yosung tuh langsung saja mengubah tampilannya layaknya sang Hero King. Kang Yosung itu langsung meninggalkan Partai Sik buat trial awakening kedua. Padahal Partai Sik ternyata belum selesai bicara. Makanya tuh Partai Sik marah banget. Kang Yosung kemudian berjanji bakal mendengarkan semuanya jika dia kembali dari trial awakening kedua. Saat masuk ke dalam trial awakening kedua, tempatnya tuh mirip banget dengan trial awakening pertama Kang Yosung. Tempat gelap dengan nuansa ungu yang dipenuhi cermin. Kang Yosung tuh disapa oleh bayangannya dalam cermin kalau Kang Yosung bakal mendapatkan trial yang simple banget. Kang Yosung tuh cuma butuh memilih 1 dari 3 pintu cermin yang ada di hadapannya. Cermin kuning adalah cermin kebenaran dan keputusasaan yang memperlihatkan tujuan asli dari para monark dan juga World of Towers. Kemudian cermin merah itu adalah cermin kekuatan dan ketidakpedulian yang memberikan kekuatan murni. Lalu cermin biru adalah cermin dominasi dan kesendirian yang ngebuat semua entitas itu berlutut kepada Kang Yosung. Kang Yosung tuh bebas memilih yang mana saja, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Di sana Kang Yosung tuh bakal tetap mendapat kekuatan sesuai cermin yang dia pilih. Jadi Kang Yosung tinggal milih tuh cermin mana yang mau dia lewati. Setelah semua bayangan dari Kang Yosung bicara lewat cermin yang ada di depannya, Kang Yosung kemudian telah menetapkan pilihan buat memilih cermin yang mana. Di tengah Kang Yosung sedang dalam trial awakening kedua, saintes tuh juga ternyata masih sibuk untuk membersihkan nama Kang Yosung. Di dunia internasional, Kang Yosung tuh banyak dirumorkan mencoba mengkhianati manusia dan juga menebar teror karena cuma dilema moral yang terjadi di dalam menara. Saintes tuh tentu saja menolak pernyataan tersebut. Saintes itu ngedukung tindakan Kang Yosung yang tetap menjunjung tinggi moralnya meski di dalam menara. Karena menurut saintes, bagaimanapun para player ini juga manusia biasa yang bisa merasakan sedih karena ngebantai orang yang gak bersalah dong. Saat sore hari tiba dan saintes tuh telah selesai dengan semua wawancara, saintes sering banget menyendiri dan terus dengan rasa khawatir. Dia tuh jelas mengkirin apa yang terjadi dengan Kang Yosung sekarang. Saintes tuh sangat khawatir dengan apa yang dia lihat dalam wawancara setelah tower break. Wajah tanpa emosi Kang Yosung itu ngebuat saintes mengingat tiap kali Kang Yosung merasa bersalah pada semua orang. Apalagi tuh saintes tahu banget beban yang dibawa Kang Yosung sebagai Hero King itu nggak mudah. Beban itulah yang seiring waktu juga ngebuat Kang Yosung berubah. Padahal saintes tuh tahu banget dulunya Kang Yosung adalah orang ceria di saat season 2 berlangsung.
Saat hari berganti, Sentes tuh terus melakukan aktivitasnya untuk membersihkan nama Kang Yosung. Bukan cuma melalui talk show ya, Sentes tuh juga melakukan acara amal dan bertemu dengan Paus buat diliput oleh media. Saat malam tiba, Sentes tuh menyendiri untuk memikirkan nasib Kang Yosung. Kemudian asisten Sentes muncul di sana. Sentes kemudian mulai curhat dengan asistennya dan menceritakan kisah masa lalu dari para top ranker. Selain Sentes, ternyata sebenarnya masih ada ranker lain tuh yang dekat dengan Kang Yosung. Namanya adalah Erin McKinnon yang dijuluki sebagai Winter Princess. Nah, jangankan Sentes dan Winter Princess ini, semua ranker tuh dulunya emang adalah player yang rukun dan bisa bekerja sama. Asisten dari Sentes kemudian ingat tuh akan hal itu. Kejadian tersebut terjadi pada season 3. Season tersebut itu emang epic banget, bahkan disebut sebagai puncak dari dunia para pahlawan. Sayangnya statement kalau season 3 jadi puncak para pahlawan itu juga nggak disetujui sepenuhnya oleh Sentes. Sebab menurut Sentes, season 3 tuh juga jadi awal kehancuran hubungan para ranker. Sentes tuh belum sadar awalnya, tapi dia memang udah curiga dengan apa yang terjadi setelah bos menara dikalahkan. Sentes baru tahu fakta menyakitkan tersebut saat season 4 dimulai. Di season 4, saat para ranker mendaki menara tuh mereka dikagetkan dengan meninggalnya Erin McKinnon si Winter Princess dalam menara di depan mata Sentes. Sentes tuh sangat marah pada Gravekeeper George yang tidak ngebantu Winter Princess, padahal si Erin itu masih bisa selamat. Dan si George itu cuma ngelihat ranker tersebut meninggal dunia. Saat dikonfrontasi oleh Sentes, jawaban menyakitkan tuh didapatkan oleh Sentes. George mengaku dia nggak menyelamatkan Erin karena negara mereka tidak berkoalisi. Di sini Sentes sadar kalau para ranker tuh udah diracuni kepentingan politik. Di momen ini bukan cuma Sentes tuh yang menyadari kenyataan pahit tersebut, tapi para ranker lain seperti Kang Yosung juga melihatnya secara langsung. Menurut George, pada saat itu dunia akan baik-baik saja jika kehilangan satu ranker seperti Erin si Winter Princess. Sejak kematian Erin di season 4, mulai saat itu para ranker tuh juga player lainnya sudah nggak bisa percaya satu sama lain. Makanya kerjasama antar player udah jarang sejak saat tersebut. Mereka tuh baru bisa terlihat hadir di raid menara yang sama hanya jika raid melawan boss season. Contohnya saat mereka melawan Lord of Pestilence yang menjadi boss season 5. Bahkan hubungan Sentes dan Kang Yosung juga terus-menerus meregang. Kang Yosung di season 5 itu bahkan melakukan solo raid di semua menara sampai dia menaklukkan menara tier 12 yang menjadi menara paling sulit di season 5. Ya tentu saja Sentes tuh berharap mereka semua bisa kembali rukun dan lebih mementingkan keselamatan dunia daripada persoalan koalisi politik negara. Asisten Sentes bilang itu bisa saja terjadi tuh di season 6 ini karena di awal season Kang Yosung tuh ngebentuk party dengan Sentes, bahkan juga ngebentuk party dengan General Kilgore. Asisten Sentes tuh juga membuat mata yang berbinar guys karena mengharapkan bisa ngelihat party 10 ranker terbaik season ngebentuk kelompok buat raid menara. Jika itu terjadi, asisten Sentes tuh bilang kalau mereka itu selalu persis kayak Avenger. Sentes kemudian menghela napas dan bilang itu mungkin sulit, tapi suatu saat nanti Sentes akan melakukan raid menara dengan kapasitas besar agar bisa ngewujudin party ranker sesuai harapan asistennya. Sentes bilang asistennya tuh cuma harus menunggu hingga Kang Yosung keluar dari penangkapan yang disebarkan di media. Sentes yang menyinggung tentang penangkapan Kang Yosung mengingatkan asistennya tuh pada satu hal penting. Asistennya di sana ternyata punya tugas buat menyampaikan info kalau Kang Yosung tuh udah bebas dan ternyata langsung masuk ke trial awakening kedua. Sentes tentu saja kaget, kemudian tidak lama dia tersenyum lega karena tahu Kang Yosung udah bebas. Sentes sekarang itu tahu kalau tugasnya membersihkan nama Kang Yosung juga udah berakhir. Dia kemudian menyuruh asistennya ngebatalin semua janji besok hari. Sentes bakal melakukan raid menara tier 8 karena yakin Kang Yosung bakal melakukan hal yang sama setelah trial awakening kedua dari Kang Yosung selesai. Tentu seru tuh menantikan menara tier 8 yang akan ditantang Sentes, dan tentu saja kita harus mengobati rasa penasaran dengan trial yang dilakukan Kang Yosung. Sayangnya perjumpaan hari ini sampai sini dulu guys. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.